Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Krisis dan resesi, semuanya hampir pasti. Penyebaran COVID-19 awal tahun 2020 membuat aktivitas ekonomi Cina dan ekonomi dunia tertekan. Memang masih terlalu dini untuk memperkirakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, karena tergantung berapa lama kasus ini dapat diatasi. Semakin lama virus merajalela, maka semakin parah kerusakan ekonomi. Dan yang menjadi masalah saat ini, penyebaran virus corona di luar Cina malah semakin memburuk. Kasus penyebaran dan korban mati COVID-19 di luar Cina tiba-tiba melonjak sangat tajam. Perkembangan kasus di Korea Selatan, Italia, Iran pun sangat mengkhawatirkan. Di tengah ketidakpastian ini, ekonomi Cina dan bahkan dunia dipastikan anjlok pada triwulan pertama 2020. Bahkan ada yang memprediksi ekonomi Cina bisa mengalami kontraksi, alias pertumbuhan negatif. Dampaknya terhadap ekonomi Indonesia juga fatal, karena struktur ekonomi Indonesia ini sangat lemah dan sangat buruk, sehingga krisis sulit dihindari. Ada dua macam krisis yang akan berkembang, krisis keuangan dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menjadi resesi. Penyebab dan perjalanan kedua krisis ini pun berbeda. Krisis keuangan mengakibatkan kurs rupiah anjlok. Karena dolar keluar, dolar outflow jauh lebih besar dari dolar masuk atau dolar inflow. Akibatnya, cadangan devisa pun menipis. Permintaan dolar sangat besar sehingga kurs dari dolar naik, serta kurs rupiahnya turun. Larinya dolar ke luar negeri karena dua faktor. Yang pertama, defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Defisit ini cukup besar, mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian defisit transaksi berjalan tahun 2020 tidak akan lebih rendah. Anggap saja sama, yaitu 30 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk menambal defisit ini, dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu dari investasi langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI, dan investasi portofolio seperti dari saham dan juga surat hutang. FDI tahun 2018 dan 2019 masing-masing adalah 12,5 miliar dan 20 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kondisi global yang tidak menentu, FDI 2020 akan terhambat, maksimal 15 miliar dolar Amerika Serikat. Sisanya 15 miliar dolar Amerika Serikat lagi harus dipenuhi dari investasi portofolio. Masalahnya, pihak asing saat ini juga cenderung menunda semua investasi dan lebih suka menyimpan cash. Terbukti, menurut Bank Indonesia, selama Februari 2020 asing sudah menarik dolar setara dengan 30,8 triliun rupiah atau mungkin sekitar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Terdiri dari penjualan surat utang 26,2 triliun rupiah, penjualan saham 4,1 triliun rupiah, dan sisanya penjualan obligasi korporasi. Dengan fakta seperti ini diperkirakan akan terjadi defisit pasokan dolar Amerika Serikat yang cukup besar untuk bisa menutupi defisit neraca transaksi berjalan, dan kurs rupiah pun akan semakin tertekan. Kedua, Indonesia perlu dolar untuk membayar kembali hutang, SUN, dan juga obligasi korporasi. Kepada investor asing yang jatuh tempo pada tahun 2020 ini, SUN saja yang jatuh tempo diperkirakan 428 triliun rupiah atau mungkin sekitar 31 miliar dolar Amerika Serikat. Dan dari jumlah ini yang dipegang asing sekitar 60% atau sekitar 18,6 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah tentu saja tidak ada dolar, sehingga utang kepada asing yang jatuh tempo ini senilai 18,6 miliar dolar Amerika Serikat harus dibayar dengan menerbitkan SUN yang baru yang juga harus dibeli oleh asing. Dengan kondisi global yang semakin melemah, risiko gagal menarik utang pun cukup besar. Bulan lalu saja investor asing malah menjual SUN dan obligasi senilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kalaupun gagal untuk menarik utang, baru sebesar yang diperlukan, maka kurs rupiah akan anjlok semakin dalam. Berapa besar kurs rupiah anjlok tergantung dari berapa besar defisit dolar, alias dari defisit neraca pembayaran Indonesia, alias penurunan cadangan devisa. Dan dari kedua faktor tadi, semakin besar defisit dolar, semakin parah
kurs rupiah anjlok. Tahun 2018, defisit dolar mencapai hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah merosot tembus 15.300 rupiah per dolarnya. Sangat mungkin, defisit dolar tahun ini jauh lebih besar dari 2018. Karena hampir semua investor asing menahan investasi mereka dan bahkan menarik. Apalagi situasi COVID-19 ini semakin memburuk. Defisit dolar bisa tembus 15 miliar dolar Amerika Serikat dan kurs rupiah bisa mencatat rekor terendah lagi. Ya, krisis ekonomi berbeda dengan krisis keuangan. Tetapi mereka bisa saling melengkapi, saling berinteraksi. Krisis keuangan bisa memicu krisis ekonomi dan krisis ekonomi bisa memicu krisis keuangan menjadi lebih dalam. Krisis ekonomi terjadi akibat permintaan atau konsumsi yang anjlok. Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor semua berpotensi turun pada triwulan 1 ini. Krisis ekonomi 2020 berawal dari penurunan ekspor khususnya ke Cina yang menjadi pusat wabah virus corona. Nilai ekspor Indonesia ke Cina tahun 2019 sebesar 25,85 miliar dolar Amerika Serikat, menguasai 16,68% dari total ekspor non-migas Indonesia. Sangat besar. Selain itu, ekspor ke negara lain juga akan turun karena kinerja ekonomi dunia juga turun. Anjloknya ekspor ke Cina pasti membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tergelincir. Penurunan ekspor membawa konsekuensi yang besar. Penerimaan pajak negara akan turun, membuat konsumsi pemerintah terkontraksi. Belanja negara Januari 2020 pun sudah turun 9,1%, membuat pertumbuhan ekonomi dari konsumsi pemerintah anjlok. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan investasi juga akan melambat, seiring melambatnya permintaan dalam negeri dan juga ekspor. Investasi asing juga turun karena kondisi keuangan di luar negeri sedang ketat. Melemahnya sisi permintaan bisa membuat banyak perusahaan rugi, memicu gagal bayar hutang, serta melakukan PHK, dan pada akhirnya membuat konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi semakin turun drastis. Inilah yang dinamakan lingkaran krisis ekonomi, yang apabila berkepanjangan, semuanya akan menjadi resesi. Ekspor, investasi, dan konsumsi pemerintah hampir pasti kontraksi. Krisis ekonomi hampir pasti terjadi. Dan untuk menghindari krisis, pemerintah memang harus segera menggelontorkan stimulus. Ekonomi Cina merosot, rupiah bisa anjlok 19.900 per dolar Amerika Serikat. Laju ekonomi Cina akan merosot di bawah angka 6% pada tahun depan. Kondisi itu akan berpengaruh pada negara-negara yang bergantung pada negeri tirai bambu seperti Indonesia. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Puyono mengingatkan, kondisi ini bisa membuat komoditas ekspor Indonesia ke Cina semakin melorot. Bisa mencapai 30% penurunannya, sementara impor kita akan terus membengkak, terutama impor migas. Ujarnya kepada wartawan pada hari Rabu 18 Desember. Tidak hanya itu, kemerosotan ekonomi Cina juga akan berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan, prediksinya rupiah bisa anjlok ke angka 19.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok di 5,1% akan terrealisasi hanya sekitar 4,1%. Tegasnya, pengangguran sambung Arief akan membludak dan diprediksi meningkat dari 5,2% menjadi 8,9%. Yang sudah jalan bisa berhenti dan yang baru tidak ada pembiayaan dari Cina, tutur Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu. Mata uang Cina pun merosot, lalu apa dampaknya bagi perdagangan Indonesia? Mata uang Cina kini telah mencapai titik terendah selama lebih dari 1 dekade, sehingga Amerika Serikat memberikan predikat kepada pemerintah Cina sebagai manipulator mata uang. Pemberian cap itu akan menambah ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia. Amerika Serikat memberikan predikat kepada Cina pada hari Senin 5 Agustus yang lalu setelah mata uang Cina turun di bawah angka 7 untuk setiap dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak 2008.
Beijing sebelumnya berusaha keras mencegah mata uangnya turun ke bawah tingkat simbolis. Eskalasi perang dagang yang dipicu oleh ancaman baru penerapan tarif oleh Amerika Serikat dianggap menjadi pendorong perubahan kebijakan. Pada Senin 5 Agustus, Bank Rakyat Cina sebagai bank sentral mengatakan penurunan tajam yuan disebabkan oleh tindakan sepihak dan proteksi perdagangan dan pemberlakuan kenaikan tarif terhadap Cina. Perkembangan ini terjadi setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia akan melakukan tarif 10% bagi barang-barang Cina senilai 300 miliar US dollar yang sejatinya mengenakan pajak bagi semua barang dari Cina yang masuk ke Amerika Serikat.